Pemirsa, kasus ratusan warga yang mendadak memiliki utang secara sepihak di Garut, Jawa Barat berbuntut kepada penyelidikan pihak kepolisian. Kepolisian Resor Kabupaten Garut menyebut sedang mendalami kasus tersebut. Kepolisian Resort Kabupaten Garut menyebut sedang mendalami kasus ratusan warga yang mendadak memiliki utang secara sepihak. Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan pihaknya belum bisa memastikan nilai kerugian dari pihak-pihak yang selama ini menjadi korban. Menurutnya hingga saat ini belum ada laporan resmi dari para korban. Untuk kejadian tersebut kami sudah lakukan pendalaman terkait dengan di Polsek. Kami juga sudah membuka posko pengaduan dan juga kami juga sudah buka di Polres. Hal ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian. Sementara itu, pihak PT Permodalan Nasional Madani Cabang Garut yang sebelumnya sempat menagih akan memverifikasi ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Pihak PNM juga akan melakukan pemeriksaan internal oleh kantor pusat guna mengusut permasalahan itu. Dan bila terbukti ada keterlibatan pihak internal, maka yang bersangkutan bisa terkena sanksi. Kita sedang melakukan verifikasi dulu Pak, berapa jumlah korban yang merasa dirugikan itu Pak. Dan kemarin udah aparat kepolisian dan segala macam. Kita siap bertanggung jawab apapun. Wahyu menambahkan, warga yang terkena tagihan fiktif tersebut besarannya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Herlan Adiwisastra, Garut, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan AKBP Rohman Yongki Dilata, Kapolres Garut. Selamat sore, Pak Yongki. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Kapolres, sejauh ini apakah sudah ada warga yang membuat laporan resmi ke pihak kepolisian? Baik, Mbak, dapat kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada warga ataupun pihak yang terkait yang melaporkan hal ini ke kepolisian. Dari pihak kepolisian sendiri, apakah menghimbau warga untuk melapor supaya penyelidikan bisa dimulai atau sebenarnya penyelidikan pun sudah dilakukan dengan metode jemput bola, Pak Kapolres? Untuk saat ini kami pihak kepolisian tetap melakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Namun yang pasti kami dari pihak kepolisian ingin memastikan bahwa situasi Kamtibmas di tempat tersebut, tepatnya di Desa Sukabakti, tetap berjalan aman dan lancar. Tentunya kami juga sudah membuat posko di Polsek maupun di Polres berkaitan dengan hal ini. Ya, kami ingin untuk situasi tetap aman dan kondusif, sehingga kami juga tidak ingin ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi sehingga membuat gaduh suasana di Sukabakti tersebut, Desa Sukabakti tersebut. Kalau di posko pengaduan sendiri, Pak Kapolres, sudah ada warga yang melapor, berapa jumlahnya sejauh ini? Baik, untuk sejauh ini sampai dengan update hari ini sudah ada 313 yang sudah terverifikasi dari PNM sendiri, dan memang sudah clear 313 orang ini, dan akan dibersihkan sehingga untuk yang dirugikan ini nantinya akan dibebaskan di dalam input data yang meminjam di PNM. Jadi nanti ada 94 lagi yang belum, ini yang masih dilakukan verifikasi, sehingga nantinya harapannya semua bisa selesai terverifikasi. Pak, ini dugaannya apakah ada pencurian data pribadi warga atau seperti apa? Sampai kemudian nama ratusan warga bisa terdaftar sebagai peminjam di lembaga PNM. Baik, untuk sampai dengan saat ini kami juga masih mendalami apakah ini terkait pencurian maupun penyalahgunaan. Tentunya kami sampai dengan saat ini masih menunggu dari pihak terkait untuk membuat laporan, sehingga nanti apabila sudah ada laporan, tentunya kami akan menindaklanjuti laporan ini berdasarkan dari hasil-hasil
keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan. Namun dengan sampai dengan saat ini belum ada pihak yang melaporkan kepada kami. Tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan hal ini, karena ini juga tidak terlepas dari pemerintah daerah, sehingga kami bisa bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, jadi polisi menunggu laporan dari warga ya Pak, supaya kasus ini bisa ditindaklanjuti? Ya, betul. Kami masih menunggu untuk tindak lanjut terkait kasus ini. Tapi dari pihak PNM-nya sendiri, apakah sudah bisa diperiksa Pak, atau sudah dilakukan pemanggilan oleh Polres Garut? Kalau untuk dari pihak PNM, kita sudah berkomunikasi, namun hanya sebatas komunikasi. Kemudian dari warga juga sudah kita lakukan pendalaman, hanya sebatas komunikasi tentunya. Namun hal ini bukan merupakan proses penyelidikan. Oke. Demikian. Dari komunikasi dengan pihak PNM yang sudah dilakukan, apa temuan yang didapati sejauh ini? Dari PNM sendiri, ya mereka menyampaikan bahwa mereka juga sedang memverifikasi terkait dengan hal ini. Adapun PNM untuk membuat laporan, juga mereka masih menunggu verifikasi ini sampai dengan selesai. Tadi sempat disebutkan ada 313 warga yang sudah membuat aduan di posko pengaduan. Dugaannya apakah jumlah korbannya lebih dari ini, Pak? Masih ada warga yang belum lapor ke posko pengaduan? Sampai dengan saat ini belum ya, masih 313 yang terverifikasi dan 94 lagi yang belum diverifikasi. Sampai dengan update terakhir masih ini yang tertinggal yang belum diverifikasi. Pak, sempat disebutkan ada dugaan oknum yang menjadi biang kerok ini adalah Ketua PNM Mekar Cabang Garut ya Pak ya, yang saat ini keadaannya juga tidak tahu, menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sudah ada pemeriksaan dari pihak kepolisian Pak terkait dugaan ini? Belum ada. Jadi karena memang belum ada dugaan tindak pidana apa yang dilaporkan, memang belum ada. Jadi dugaan-dugaan ini kami juga belum terima, hanya berdasar pada dugaan. Namun kami tidak ingin berspekulasi karena PNM sendiri masih melakukan pendalaman di internalnya sendiri. Demikian. Baik, kami akan terus menunggu tentunya tindak lanjut dari kasus ini. Terima kasih AKBP Yongki Dilata, Kapolres Garut sudah bergabung di Berita Satu Sore.